Dan untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan pemungutan suara pemilu 2024 di Amerika Serikat telah terhubung bersama kami Irma Hidayana, warga negara Indonesia yang juga dosen di Hofstra University Hampstead, New York. Halo, selamat pagi waktu Indonesia Mbak Irma. Selamat pagi Mas Freddy, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mbak Irma gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Mas. Baik. Mbak Irma, kita langsung berbicara terkait pemungutan suara. Bagaimanakah pelaksanaan pemilu 2024 secara umum dan bagaimanakah animo warga negara Indonesia nyoblos langsung di New York? Jadi kami menuntaskan hak pilih kami kemarin ya, waktu New York itu hari Sabtu tanggal 10 Februari. Jadi saya lihat masyarakat cukup antusias dan riang gembira, semua orang itu kelihatannya animonya sangat luar biasa tinggi dan mereka sepertinya sangat semangat sekali. Dan yang lebih menarik sekali sebenarnya antrian yang datang itu justru mengular, terutama ketika pada saat 1 jam terakhir sebelum penutupan pemungutan suara. Nah, kebetulan saya sendiri mendapatkan kertas suara, sementara suami saya itu tidak terdaftar sama sekali. Jadi ini cukup menarik karena saya harus menunggu suami saya dulu sampai 1 jam terakhir batas waktu penutupan. Dan pada saat itu justru saya melihat antriannya mengular panjang sekali, tapi sepertinya sebagian besar dari mereka bisa dilayani dan bisa menunaikan hak pilihnya. Baik, berarti perlu perjuangan juga ya Mbak Irma untuk proses melakukan pemilihan atau pencoblosan di sana karena memang lagi musim dingin juga. Nah, kalau boleh berbicara juga tentang pelaksanaan pemilu 2024. Jika dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya atau di tahun 2019, adakah perbedaan yang diterapkan khususnya metode dalam proses pemungutan suara yang diterapkan di sana? Karena seperti yang kita ketahui ada beberapa metode ya. Kalau dari informasi yang kami dapatkan ada melalui via pos, setelah itu juga pencoblosan langsung ke TPS dan juga melakukan pencoblosan secara keliling. Apakah itu juga diterapkan di New York, Mbak Irma? Saya rasa sama aja, kebetulan saya mengikuti atau ikut memilih selama 3 kali ya, mulai dari 2014, 2019, dan tahun ini. Dan sepertinya memang selalu ada 2 metode yang berbeda, yaitu metode pemilihan melalui pos dan juga secara langsung. Karena mungkin untuk TPS yang ada di New York City ini bukan hanya melayani warga negara Indonesia yang tinggal di New York City, tetapi juga melayani warga negara Indonesia yang tinggal di negara-negara bagian di sekitar New York City. Sehingga sangat wajar ya kalau orang-orang kan harus commute jauh dari negara bagian di sekitar New York City, jadi mereka mungkin banyak lebih memilih untuk memilih melalui pos. Dan beberapa teman saya juga itu kemarin pas pemilihan kemarin juga sudah menunaikan hak pilihnya melalui pos juga. Baik, apabila kita melihat juga ini posisinya memang di luar negeri dan untuk mengetahui informasi terkait capres ataupun juga cawapres, visi misi dan lain sebagainya, itu apakah ada informasi khusus yang dilakukan oleh Mbak Irma ataupun juga warga negara Indonesia yang berada di New York, Mbak Irma? Adakah browsing-browsing kah atau ada proses kampanye juga yang dilakukan oleh beberapa orang yang ada di sana? Menarik banget pertanyaannya. Kalau saya pribadi sebenarnya saya mengikuti sedikit banyak, saya mengikuti dari sosial media, saya juga nonton CNN, nonton berbagai program televisi yang ada di Indonesia. Kebetulan saya langganan beberapa koran dan juga majalah di Indonesia, jadi saya mengikuti perkembangan pemilu 2024 ini. Saya juga sempat melakukan cek, saya akan milih yang mana ya, milih siapa, terutama untuk calon anggota legislatif Dapil 2 di DKI. Karena saya harus memastikan bahwa saya tahu siapa yang saya pilih supaya nggak seperti membeli kucing dalam karung. Nah, saya sempat tanya ke beberapa rekan saya, sesama warga negara Indonesia yang ada di sini, sangat bervariasi ya, karena di sini tuh banyak teman-teman yang sibuk bekerja dan sibuk dengan urusan yang ada di sini. Ada di antara mereka yang tidak terlalu mengikuti situasi
pemilu, program-program, debat-debat capres misalnya itu ada beberapa yang nggak mengikuti, tetapi ada beberapa yang juga cukup mengikuti. Jadi rasanya tergantung masing-masing orang, tapi rasanya menurut saya sih semua pada pengen tahu siapa yang mau dipilih, bagaimana perkembangan kampanye masing-masing capres-cawapres. Tapi saya tidak tahu kedalamannya mungkin berbeda-beda satu orang dengan orang yang lain. Ya, memang harus tahu gagasan, visi misi, jangan sampai beli kucing dalam karung seperti yang Mbak Irma ungkapkan tadi. Dan ketika mencoblos memang harus ada kemantapan hati. Nah, dalam pengalamannya Mbak Irma untuk nyoblos kemarin di New York, ini apakah ada yang menjadi catatan khusus ketika mencoblos, oh ternyata ada proses yang seperti ini, dan ataupun kendala mungkin yang bisa dihadapi oleh Mbak Irma dan juga warga negara Indonesia yang nyoblos di New York di sana? Kalau pengalaman saya pribadi yang saya sempat terkejut itu ketika saya mengetik nama saya ya, mengecek apakah saya sudah terdaftar di cek DPT online. Nama saya sama sekali tidak terdaftar ketika saya masukkan NIK atau saya masukkan nomor paspor lama dan nomor paspor baru. Tetapi menariknya ketika rasanya 1 atau 2 bulan yang lalu ketika saya mengunjungi Instagram PPLN New York, akun Instagram mereka itu menautkan dalam bionya ada PDF daftar nama pemilih tetap yang ada di New York. Dan ketika saya buka dan saya cek ternyata nama saya ada. Jadi kemudian saya kontak mereka apakah saya bisa memilih, memastikan aja, mengingat nama saya tidak terdapat di cek DPT online. Lalu mereka mengkonfirmasi, Ibu apabila sudah terdapat namanya di daftar PDF, silahkan Ibu langsung datang. Nah, namun pengalaman suami saya beda. Suami saya dan juga ada beberapa teman saya itu tidak ada di dokumen PDF tersebut maupun di cek DPT online. Sudah memasukkan NIK, nomor paspor baru, nomor paspor lama tidak tercatat ternyata. Dan kalau suami saya langsung meng-email panitia PPLN New York ya, langsung meng-email dan mereka alhamdulillah cukup responsif. Mereka langsung menyampaikan, menjawab bahwa menyarankan suami saya untuk memilih pada 1 jam terakhir. Ya cukup menarik sebenarnya karena pada saat itu kurang lebih 1 bulan sebelumnya ketika suami saya meng-email itu disampaikan bahwa Bapak datang aja jam 12 karena pemilihan akan ditutup pada jam 1. Tetapi saya kira 1 minggu terakhir kalau nggak salah ya, kami melihat pengumuman yang ada di PPLN New York di laman Instagramnya itu menyebut bahwa pemilihan umum ini dilakukan mulai jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Artinya waktunya diperpanjang. Kalau saya sih positive thinking, mungkin animo masyarakat luar biasa tinggi sehingga mereka memperpanjang waktu pemilihan. Dan ini saya cukup apresiatif kepada penyelenggara pemilu luar negeri terutama di kota New York. Baik. Meskipun terdapat deretan yang cukup panjang sekali warga negara Indonesia yang ternyata namanya tidak terdaftar di situ. Tapi saya kira dilayani dengan cukup baik. Meskipun saya sempat ketika pulang saya sempat berpapasan dengan salah satu WNI yang tidak bisa masuk karena datangnya terlambat. Mereka datang lebih dari jam 6 sehingga sudah ditutup. Baik. Untuk beberapa orang yang tidak terdaftar, masih tetap bisa melakukan proses pencoblosan, namun ketika sudah terlambat berarti sudah tidak bisa melakukan pencoblosan. Seperti itu ya Mbak Irma, sangat teratur dan juga tertib dalam proses pencoblosan di sana. Yang saya lihat demikian Mas Freddy. Jadi dan memang saya lihat panitianya cukup sigap juga ya, mengamankan, mengatur antrian yang sangat panjang. Dan bahkan karena saya waktu itu bersama suami saya, panitia pun memanggil ketika menjelang jam 4:30, saya mendengar panitia dan melihat secara langsung panitia menanyakan jika ada ibu bapak yang berusia 50 tahun ke atas, mereka diberi jalur tersendiri dan dipersilahkan untuk masuk duluan. Saya rasa ini sangat cukup baik sekali ya, panitianya cukup cepat dan cukup tanggap. Dan melayani kami yang animonya luar biasa tinggi untuk memberikan hak pilih kami.
Ya, semangatnya begitu terasa ya untuk memilih pemimpin-pemimpin yang notabene akan memimpin wajah Indonesia 5 tahun ke depan. Mbak Irma, terkait pemilihan ini, apa sih harapan dari Mbak Irma ataupun juga WNI yang berada di New York terkait pemilihan capres ataupun juga caleg yang dilakukan di sana? Kami kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol sama beberapa teman sesama WNI. Kami menyimpulkan bahwa kami ini semua WNI yang ada di sini kelihatan banget bahwa kami ini sangat terikat dan sangat cinta dengan sangat memiliki harapan yang positif terhadap demokrasi, terhadap masa depan bangsa Indonesia. Tentu saja yang kami inginkan adalah mendapatkan atau pemimpin yang terpilih nanti adalah pemimpin yang bisa amanah, pemimpin yang memiliki program-program yang benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan bangsa ini, dan terutama kalau pendapat saya pribadi ya, saya sangat menjunjung tinggi nilai demokrasi. Saya ingin memiliki calon pemimpin yang peduli dengan pemenuhan hak-hak asasi warganya, terutama hak atas kesehatan juga, karena kebetulan saya dosen ilmu kesehatan masyarakat. Menyaksikan 3 tahun terakhir kita mengalami pandemi COVID dan lain sebagainya, masih banyak gap antara pemenuhan akses terhadap kesehatan, pemenuhan hak ibu dan hak anak untuk menyusui. Nah, saya ingin presiden, calon presiden, dan juga para anggota legislatif yang terpilih nanti peduli dengan isu-isu tersebut. Ya, itu yang kita harapkan semua, mendapatkan pemimpin yang bisa membuat wajah Indonesia semakin lebih baik. Mbak Irma Hidayana, terima kasih untuk waktunya sudah bergabung bersama Pilihan Indonesia. Tentunya sehat selalu dan ini menjadi informasi yang penting bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat beraktivitas kembali Mbak Irma Hidayana, warga negara Indonesia yang juga dosen di Hofstra University, Hampstead, New York. Terima kasih.